Ada yang tahu beda antara agama yang pesimistik dan agama yang optimistik? Ada golongan yang sekalipun memeluk agama dosa, namun berdelusi sebagai kaum paling superior yang berhak menjadi polisi moral dan menghakimi manusia-manusia lainnya. Secara makro, agama dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, agama suci. Sebagaimana namanya, umat pemeluknya ialah seorang suciwan, yang mana tidak butuh ideologi korup, kotor, tercela, ternoda bernama penghapusan atau pengampunan dosa maupun penebusan dosa. Mengingat para suciwan tidak butuh ideologi ataupun iming-iming korup demikian, maka timbul distingsi pembeda atau perbandingan antara si suciwan dan si pendosa. Para suciwan memuliakan Tuhan dengan cara menjadi manusia yang mulia. Hanya seorang pendosa yang butuh iming-iming ideologi korup bernama penghapusan dosa. Para suciwan disebut demikian, suci dan suciwan, semata karena lebih memilih hidup dalam latihan diri yang ketat, dalam praktik kontrol diri dan mawas diri, di mana mawas diri dan perhatian terhadap perilaku, pikiran, dan ucapan sendiri adalah objek perhatian utamanya. Sehingga tiada seorang lainnya pun yang akan disakiti, dirugikan, terlebih dilukai oleh sang suciwan. Mereka memurnikan serta memuliakan dirinya dengan usaha diri mereka sendiri, tanpa noda dan tidak tersandra, tanpa celah, bebas sempurna, dan tercerahkan. Kedua, agama kesatria. Sebagaimana namanya, umat pemeluknya ialah seorang kesatria, yang mana memilih untuk bertanggung jawab atas setiap perilaku maupun perbuatan buruknya yang telah pernah ataupun masih dapat menyakiti, melukai, dan merugikan pihak-pihak lainnya, baik secara disengaja maupun akibat kelalaiannya, di mana korban-korbannya tidak perlu bersusah payah menagih tanggung jawab. Bahkan sang kesatria menyadari bahwa sekalipun ia bertanggung jawab, semisal dengan ganti rugi biaya berobat hingga korbannya sembuh, tetap saja sang korban masih merugi waktu, merugi pikiran, merugi tenaga, belum lagi kenyataan fisiknya tidak dapat pulih sempurna seperti sebelumnya. Singkat kata, para kaum kesatria senantiasa tahu diri serta siap berani dimintakan pertanggungjawaban. Tidak lempar batu sembunyi tangan. Butuh keberanian jiwa yang besar untuk menapaki jalan hidup seorang kesatria. Ideologi bertanggung jawab yang penuh tanggung jawab kalangan kesatria dianggap sebagai ancaman maupun musuh terbesar di mata kaum dosawan, yang membuat para dosawan tersebut tampak sebagai manusia sampah alias pengecut yang selama ini menjadi pecandu tetap iming-iming pengampunan atau penghapusan dosa maupun penebusan dosa. Sementara kalangan kesatria justru mempromosikan gerakan hidup bertanggung jawab dan berkejantanan, alih-alih cuci tangan ataupun lari dari tanggung jawab. Kalangan korban yang telah dirugikan atau terluka tidak perlu sibuk menagih tanggung jawab,
terlebih mengemis-ngemis tanggung jawab dari seseorang berjiwa kesatria. Karenanya, seorang kesatria layak menyandang gelar sebagai seseorang yang jantan, alias gentleman, bukan pengecut yang lari dari tanggung jawab maupun cuci dosa. Ketiga, agama dosa. Sebagaimana namanya, umat pemeluknya disebut sebagai seorang pendosa, di mana para pendosawan menjadi umatnya, yang mana memilih untuk tetap berbuat dosa, semata agar dapat menjadi pecandu yang mabuk ideologi korup penuh kecurangan bernama penghapusan atau pengampunan dosa maupun penebusan dosa. Mereka masuk ke dalam lingkaran komunitas pendosa, memakan dan termakan ideologi korup penuh kecurangan, terjebak untuk selamanya. Bagaikan raja yang lalim, yang senang ketika dipuja-puji oleh hamba-hambanya, lalu memberikan hadiah, dan akan murka sejadi-jadinya ketika tidak disembah sujud sebelum kemudian memberikan hukuman. Maka para pendosa yang pandai menyanjung dan menjilat akan dimasukkan ke alam surgawi, alam di mana telah sangat tercemari oleh kekotoran batin para pendosa yang menjadi mayoritas penghuninya, jika tidak dapat disebut sebagai satu-satunya penghuni alam surgawi. Dengan kata lain, secara tidak langsung, para dosawan menggambarkan sosok Tuhan tidak bedanya dengan raja yang lalim. Itulah penjelasannya, mengapa berbagai penjara di Indonesia tidak pernah sepi dari para narapidana penghuninya. Bahkan sepanjang tahun selalu mengalami fenomena klise over capacity overload yang konon sepanjang tahun hampir mendekati 200% kapasitas maksimum. Sekalipun bangsa kita ini dikenal agamais, kurang agamais apa warga Indonesia ini? Di samping fakta aktual bahwa jauh lebih banyak warga yang mengadu ataupun melapor, diabaikan dan ditelantarkan laporannya oleh aparatur penegak hukum. Alam surgawi karenanya menjadi menyerupai dunia manusia jilid kedua, di mana para pendosa kembali beraksi tanpa self-control. Mereka akan menyakiti, merugikan, ataupun melukai orang-orang maupun makhluk-makhluk lainnya. Ketika kalangan pendosawan ini berceramah perihal hidup mulia, jujur, baik, bersih, lurus, luhur, dan suci, itu ibarat orang buta, tapi hendak menuntun kalangan butawan lainnya. Alam neraka pun mereka sebut sebagai surga. Kuis. Agama-agama samawi yang selama ini mempromosikan dan mengkampanyekan ideologi korup bernama penghapusan dosa, pengampunan dosa, ataupun penebusan dosa, lebih layak menyandang gelar sebagai agama suci ataukah agama dosa. Bong, hanya seorang pendosa yang butuh penghapusan dosa atau istilah sejenis lainnya. Babi mereka sebut sebagai haram. Namun, ironisnya, penghapusan dosa mereka bangga-banggakan sebagai halal lifestyle. Nasib hidup pemeluknya sudah sangat jelas. Hanya akan berakhir sebagai seorang pendosa penjilat penuh dosa. Hidup adalah pilihan. Menjadi agamais pendosa, menjadi kaum non, maupun menjadi seorang ateis sekalipun. Jangan bersikap seolah-olah Anda tidak punya pilihan bebas untuk menilai dan memutuskan sendiri apa yang Anda pilih
untuk Anda peluk dan anut serta jalankan. Jika Anda diajarkan bahwa Anda tidak bisa hidup bila tidak menjadi penganut agama dosa, maka itu pertanda bahwa itu adalah agama pesimistik. Ajaran agama yang mengajarkan kebaikan adalah tiket jaminan mutu menuju surga. Itulah ciri agama optimistik.